mimma wuqira fi sudurihim wa kana lahum salafun ulama salaf iku yaluna itu mengajarkan mimma saking persoalan wuqira yang terdapat fi sudurihim di dalam dadanya para ulama salaf ma ing segala sesuatu yang pada melihat sapa ulama salaf hikmah amsal bihalihim amassa bihalihim persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar para ulama salaf wa zamanihim dan dalam zamannya para ulama salaf wa makanihim dan dalam tempatnya bila-bila ulama salaf. Artinya apa? Para ulama terdahulu itu memberikan nasihat mau'idhah kepada masyarakat berdasarkan ma'ukira fi sudurihim, segala sesuatu yang ada di dalam dadanya. Makanya disebut al-ilmu fis sudur. Ilmu itu bukan di otak tapi di dada. Kalau di otak dia itu masih berputar-putar teoritis, belum dijiwai, belum diamalkan. Jadi ilmu kalau masih di otak itu berarti ilmu belum diamalkan, belum ada buahnya. Tapi kalau ilmu yang sudah diamalkan, nah dia berbuah, namanya manfaat dari keilmuan itu, maka ilmu itu sudah menjadi fis-sudur. Karena apa? Ilmu itu sudah menuntun perilaku seseorang. Itu namanya al-ilmu fis-sudur. Dulu saya orang yang tidak tahu sholat, kalau sholat jamaah itu tidak paham sholat jamaah, tidak tahu ternyata sholat jamaah punya pahala 27. Setelah ngaji ternyata tahunya dia sholat jamaah berpahala 27, kemudian dia lakukan, kemudian dia melakukan sholat berjamaah, nama ilmunya itu sudah menjadi fis-sudur, sudah diamalkan. Tapi kalau saya ngaji sholat jamaah 27 tapi nggak pernah melakoni, nah itu berarti kan tidak fis-sudur tapi masih di otak teori. Itu yang disebut dengan peribahasa itu al-ilmu bila amalin kasyadari bila sabar. Ini hanya sekedar pohon, dan itu yang oleh Sayyidina Ali disindir sebagai orang ilmuwan yang juga pedagang. Ilmunya bukan untuk diamalkan, tapi ilmunya untuk diperdagangkan. Alhamdulillah. Dia sudah bersama qalilan kata Al-Quran. Nah, orang ulama salaf dulu yang dulu Nabi ma'ukira fi sudurihim. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kita di akhir zaman maka Allah akan mengambil ilmu ya fi suduril ulama, yang waqa'al fi suduril ulama, akan diambil ilmu oleh Allah. Caranya apa? Dengan dicambil ilmunya dari suduril ulama. Maksudnya apa? Apakah dengan diambil ilmu dari suduril ulama itu ilmunya saja? Tidak. Karena ilmu itu sudah mendarah daging. Ya, ilmu itu adalah perilaku, ilmu itu adalah dirinya. Jadi seseorang itu dikenal si A itu ya sebenarnya perilakunya ya ilmunya itu. Ketika diambil ilmunya ya berarti diambil si A itu. Innama qabdatus ilmu biqabdatil ulama. Jadi dengan cara mengambil ilmu berarti diambil nyawanya. Ya berarti meninggal, ya kan? Berarti meninggal. Maka pada akhir zaman maka semakin berkurang orang yang alim, maka yang tertinggal innama ruasa al-juhala, para pemimpin yang bodoh. Fa'aftal idza su'ilu fa'aftal bi apa? Ketika dia ditanya maka dia memberi fatwa bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dia sesat dan juga membuat orang lain sesat. Kalau dia sesat sendiri nggak apa-apa. Sekarang nggak mau sesat sendirian. Ilmunya setan kan begitu. Setan pasti masuk neraka. Maka dia takut. Saya nggak mau ya Allah kalau masuk neraka sendirian. Dan terus gimana? Berilah saya untuk apa? Izin untuk menggoda umat-umatmu menjadi teman saya di neraka. Ya silakan. Fa'innahu muntadirun ila yaumil waqtil ma'lum, kata Allah. Setan aja masuk neraka sendirian nggak mau. Lah ini sekarang kebalik. Orang sesama Islamnya mengkafir-kafirkan.
neraka, beda pendapat neraka. Apa dia nggak takut masuk surga sendirian? Nah, gitu ya. Surga itu kan luas sekali gitu. Semua orang, lah kan gimana ya? Orang sudah bodoh Islamnya. Orang yang katanya akhir-akhir kemarin itu saya lihat, ada seorang apa namanya dukun paranormal ya. Tapi pada akhir hayatnya mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian dia menekuni dan ibadahnya luar biasa, meningkat. Ya, itu kan luar biasa. Selama hidupnya dia jauh dari Quran, tidak pernah. Ya sudahlah, tidak pernah dia pengakuannya, tidak pernah melakukan apapun kebaikan dalam hidupnya. Tapi karena dia ditakdirkan husnul khotimah, maka oleh Allah di akhir hayatnya dia diberikan hidayah, dia sadar dan dia beribadah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang yang puluhan tahun bukan muslim, dia kafir, tapi kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam, belum sempat sholat meninggal, masuk surga. Puluhan tahun dengan kalimat la ilaha illallah dia menjadi muslim. Mau seorang muslim puluhan tahun dengan karena mengatakan la ilaha illallah dia kafir. Nah, gitu kan? Kalau dikatakan orang mengkafirkan orang sesama muslim itu kan sama dengan dia menganggap kufur kemusliman seseorang yang sudah mendapatkan lafaz tauhid. Padahal kalimat tauhid itu bisa mengislamkan orang yang puluhan tahun kafir. Tapi orang yang puluhan tahun muslim musuh juga kafir gara-gara kalimat. Karena itu maka mauqidatul amma itu menjadi orang yang menjadi posisi al-umur al-bimmah. Wah, saya mohon maaf ini karena waktunya memang akhir tahun ini kejar-kejaran ini. Saya mohon maaf betul ini tidak bisa istiqomah waktunya, tidak pernah. Insyaallah. Wa zamani wa makani wa lam amtaddat wal futuha fil Islam. Wa lamma imtaddat dan dalam semakin menjadi panjang al-futuha melebar, al-futuha pembukaan fil Islam, artinya Islam semakin ekspansi, semakin meluas. Untuk dimulai di Jamil Huda, di Jamil Huda mengumpulkan petunjuk-petunjuk ada bagi kampung Nabi di alam untuk manusia. Maka kemudian dilakukan gerakan pembukuan ya, ketika futuhal Islam, wilayah kerajaan Islam, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, maka kemudian untuk Jamil Huda an-Nabawiyah di alam dikumpulkanlah, diupayakan mengumpulkan pendapat-pendapat hadis, dikumpulkan pendapat para ulama, dikumpulkan dijadikan satu. Sumbat tasa'am maka menjadi meluas al-umrana kemajuan, wa'azuman dan menjadi besar al-hadarah kebudayaan peradaban ya. Sumbat tasa'am maka jadi meluas al-umrana kemajuan, wa'azuman dan besar wa'azuman dan menjadi semakin besar jaya al-hadarah peradaban. Fa'akhadha yanmu at-tafri' wat-tafrij, fa'akhadha menjadi tumanda, maka terjadilah yang itu semakin tumbuh at-tafri' perbedaan wat-tafrij, at-tafri' cabang-cabang, at-tafri' cabang at-faq, wat-tafrij apa namanya, wat-tafrij juga pecahan. Jadi ilmu itu semakin spesialisasi gitu ya. At-tafri', jadi saya pernah cerita ya, ini saya sendiri hampir 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu ngajak anak saya ke dokter mata di IAK ini kan, di IAK ini. Begitu masuk daftar ditanya, siapa yang sakit Pak? Bapak apa putrinya? Anak saya. Oh, daftarnya di sana. Lain, jadi dokter mata untuk orang dewasa sama anak-anak beda ya. Itu kalau sekarang mungkin akan ditanya, putra apa putri Pak? Putri, usaha dokternya gitu ya. Yang putri sakitnya yang kanan apa yang kiri matanya?
yang kanan dokternya saya. Dokter mata khusus anak putri yang sebelah kanan. At-tafriq. Jadi semakin spesialisasi. Makanya orang pintar itu orang yang tahu banyak hal tentang sedikit. Tahu sedikit, tahu banyak hal tentang sedikit. Itu orang pintar, orang alim. Ya, orang alim itu orang yang tahu banyak tapi tentang sedikit. Dia ahli di bidang apa? Ahli di bidang fikih atau enaknya kedokteran ya. Ahli dalam bidang kedokteran. Dokter apa dia? Mata, spesialis mata. Maka mungkin ada lagi mata yang mana, kanan apa kiri, retinanya apa, putihnya apa, wah mungkin sarafnya. Spesialis dalam, ada dalamnya lagi internis gitu ya. Ada lagi spesialis, subspesialis. Jadi bukan martabak, sup telur, lengkap itu. Ini sudah disebutkan oleh Imam Ghazali yang 1100 tahun meninggal pada tahun 1111 Masehi, berarti sudah 1100 sekian tahun yang lalu sudah disebutkan bahwa ilmu itu at-tafriq wal inbisat fil fununi ala nasabatiha fil ghazal. Dia akan terus akan menjadi sub dan seterusnya. Wastabhar fi fununi ilmi al-asfar. Wastabhar dan semakin meluas. Istabhar itu semakin mensamudra, meluas fi fununi ilmi dalam beberapa cabang ilmu. Al-asfar biro-biro buku kuning, kitab kuning. Wadana limakatatihi mabahithahu al-kibar. Tapi semakin gampang, semakin mudah orang untuk mengakses mabahithahu al-kibar, persoalan-persoalan besar. Jadi sekarang itu ilmu itu semakin detail, semakin kecil, semakin mikro, tapi orang jadi semakin mudah. Kamu persoalannya apa? Ya, oh kamu persoalan jantung, tapi jantung apa? Oh persoalan apa? Kaki, oh persoalan apa? Rumah bagian apa? Genteng bagian dari genteng yang terbuat dari apa? Jadi ada sub-subnya semua. Akhirnya orang semakin mudah untuk menelusuri, mengetahui, menemukan jawaban-jawaban yang ada. Karena sudah ilmu itu sangat detail. Ini 1000 tahun yang lalu sudah disebut seperti ini. Wasara al-mu'abbal fi bathihi 'alayha wal malhaq fi ta'arrufi haqa'iqihi 'alayha. Wasara lan jadi apa al-mu'abbal persoalan yang ditakwil fi bathihi dalam ketetapannya ilmu 'alayha ing atase mabahir wal manja'alan tempat rujukan fi ta'arrufi haqa'iqiha ing dalam mengenal hakikat keilmuan alaiha ingatasi tadi al-funun al-ilmu ya wa tanawwu'at dan menjadi bercabang-cabang fi kulli fannin masannafatuhnya wa tanawwu'at dan menjadi tanawwu' bermacam-macam fi kulli fannin di setiap fan, di setiap cabang apa musannafatuhu kitab-kitab karya yang lahir dari cabang-cabang tersebut. Wa zaharat min kulli bahtin mu'allafat. Wa zaharat dan menjadi terkenal min kulli bahtin di setiap pembahasan sapa mu'allafatuhu orang-orang yang menyusun dari ilmu itu. Hatta hara talibu fil tiqa'il ahsan, sehingga terjadi apa sapa talibu fil tiqa'il ahsan di dalam memilih al-ahsan yang terbaik. Wastauqafa lan kadang apa kasratuhu nadharuhu fi takhayyuril adkar. Wastauqafu lan menjadi kadang maksudnya berhenti dia pada pilihannya. Kasrataha in lebih akai intiqa'ul ahsan apa nadharuhu angan-angannya fi takhayyuril adkar dalam membuat pilihan yang terbaik. Wa asbahat tabassur wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa karena saya tidak tadi harus insyaallah semoga bulan depan bisa lebih istiqomah lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.